Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi bunda-bunda. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat, ceria, dan semangat ya bunda. Baiklah, di sini kami dari kelompok 4. Nama saya Sherly Apriani dan partner saya Melia Safariska. Dalam video ini kami akan membahas tentang kurikulum RA. Video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Inovasi Kurikulum PAUD oleh dosen pengampu Ibu Eva Eryani SPD MPD. Baiklah, langsung saja simak videonya ya. Yang pertama, yang A, yaitu pengertian kurikulum RA. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, kurikulum merupakan seperangkat rencana dan tujuan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Sedangkan RA itu singkatan dari Raudatul Atfal yang digunakan untuk pendidikan anak usia dini yang bercirikan agama Islam. Secara umum, kurikulum untuk PAUD disusun dengan memperhatikan beberapa prinsip. Yang pertama, berpusat pada anak. Artinya, anak merupakan sasaran dalam kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh pendidik. Yang kedua, mendorong perkembangan fisik, daya pikir, daya cipta, sosial emosional, dan komunikasi sebagai dasar pembentukan pribadi manusia yang utuh. Yang ketiga, memperhatikan perbedaan anak, baik perbedaan keadaan jasmani, rohani, kecerdasan maupun tingkat perkembangannya. Selanjutnya yang B, karakteristik kurikulum RA. Ada 5 karakteristik kurikulum RA, yaitu yang pertama, mengoptimalkan perkembangan anak, yang dimana perkembangan anak itu meliputi aspek nilai agama dan moral, fisik motorik, kognitif, bahasa, sosial emosional, dan seni distimulasi secara seimbang agar seluruhnya mencapai perkembangan yang optimal. Yang kedua, menggunakan pembelajaran tematik dengan pendekatan saintifik dalam pemberian rangsangan pendidikan. Artinya, dalam pembelajaran ini dilaksanakan dalam suasana menyenangkan. Model pembelajarannya berisi konten nilai agama dan moral, alam, manusia, budaya, dan simbol melalui lingkup perkembangan, yang dimana dalam satu tema itu dikembangkan lagi menjadi beberapa subtema. Yang ketiga, menggunakan penilaian otentik dalam memantau perkembangan anak. Dalam menilai itu dilaksanakan secara program yang dirancang dalam kurikulum, yang dimana dilaksanakan secara berkelanjutan untuk mendapatkan perkembangan pada anak saat berkegiatan ataupun karya yang dihasilkan anak. Yang keempat, memberdayakan peran orang tua dalam proses pembelajaran. Artinya, dalam kurikulum PAUD, orang tua juga penting dalam proses pembelajaran dan mendorong keberhasilan anak di jenjang pendidikan berikutnya. Yang kelima, kurikulum dikembangkan dengan prinsip diversifikasi. Artinya, kurikulum ini dikembangkan dan diimplementasikan pada kebutuhan daerah dan anak di masa kini dan masa mendatang. Isi kurikulum Raudatul Atfal yang pertama itu berpusat pada anak.
dengan mempertimbangkan potensi, bakat, minat, perkembangan, dan kebutuhan anak termasuk kebutuhan khusus. Yang kedua, itu kurikulum dikembangkan secara kontekstual. Bunda-bunda tahu kan secara kontekstual itu seperti apa? Yaitu disusun dengan mempertimbangkan karakter daerah, kondisi satuan Raudatul Atfal, dan kebutuhan anak. Yang ketiga itu mencakup semua dimensi, kompetensi, dan program pengembangan. Yang keempat yaitu program pengembangan sebagai dasar pembentukan kepribadian anak. Program pengembangan sebagai dasar pembentukan kepribadian anak ini membangun sikap spiritual dan bukan yang istilahnya menjawab tes-tes ujian, kuis, atau pengetahuan jangka pendek lainnya. Yang kelima yaitu memperhatikan tingkat perkembangan anak. Tingkat perkembangan anak itu melalui usia anak tersebut. Dari tahap perkembangan anak itu kan 4-5-6 tahun dan usia 5-6 tahun. Yang keenam itu mempertimbangkan cara anak belajar. Yang ketujuh adalah holistik integratif. Holistik integratif ini kurikulum mengembangkan semua aspek perkembangan secara seimbang melalui layanan pendidikan, kesehatan, gizi, pengasuhan, kesejahteraan, maupun layanan perlindungan anak. Nah, yang ke-D ini adalah metode pembelajaran Raudatul Atfal. Sebelum mengetahui metode-metode pembelajaran Raudatul Atfal, alangkah baiknya bunda-bunda kita mengetahui apa itu metode pembelajarannya, yakni cara yang dilakukan guru dalam membimbing peserta didik mencapai kompetensi yang ditetapkan. Guru juga harus menerapkan metode pembelajaran ini yang sesuai dengan karakteristik anak-anaknya. Metode-metode pada pembelajaran yang digunakan oleh Raudatul Atfal. Yuk bunda-bunda kita bahas, yakni antara lain metode bercerita. Metode bercerita ini cara bertutur katanya, cara penyampaian ceritanya, agar anak tujuannya tidak gagap dan jelas dan efektif tujuan tersebut. Yang kedua yaitu metode bercakap-cakap. Metode bercakap-cakap ini berupa kegiatan tanya jawab antara peserta didik dengan guru. Terus yang ketiga adalah metode sosiodrama atau bermain peran. Contoh dari metode sosiodrama ini seperti bermain jual beli sayur mayur, bermain tolong menolong anak-anak, bermain menyayangi keluarga. Bisa juga bermain dramanya, contohnya Raja dan Ratu, ada pelayannya. Dan yang keempat adalah metode karya wisata. Metode karya wisata ini dilakukan dengan cara mengajak anak-anak ke suatu tempat untuk mengunjungi objek-objek yang sesuai dengan tema. Contohnya itu kita mengunjungi museum yang ada di pusat kota, seperti melihat tulang-tulang dinosaurus, sejarah yang istilahnya pada zaman kemerdekaan dahulu. Nah, yang kelima yaitu metode demonstrasi. Metode demonstrasi ini tujuannya agar peserta didik memahami dan dapat melakukannya dengan benar. Misalnya menghapus buah, memotong rumput, menanam bunga, mencampur warna, meniup balon. Jadi kayaknya metode demonstrasi ini bunda-bunda tujuannya agar anak itu bisa bersikap mandiri. Dan yang keenam ini adalah metode tanya jawab. Metode tanya jawab dilaksanakan dengan cara mengajukan pertanyaan tertentu kepada peserta didik guna mengetahui pengetahuan dan pengalaman yang telah dimiliki.
Yang ketujuh yaitu metode eksperimen. Metode eksperimen ini cara memberikan pengalaman kepada peserta didik. Contohnya balon ditiup, warna dicampur, air dipanaskan, tanaman disirami atau tidak disirami. Di metode eksperimen ini juga istilahnya kita tahu perubahan-perubahan di saat contohnya balon ditiup itu akan istilahnya dia membesar, warna yang dicampur misalkan warna dasar dengan warna lainnya, itu dia akan bisa berubah warna apa saja. Air juga, air yang dipanaskan, tanaman yang disirami dengan yang tidak disirami, itu kan juga memenuhi istilahnya perubahan. Kalau tanaman yang disirami itu dia akan cepat tumbuh mekar. Bagaimana juga tanaman yang tidak disirami? Tanaman yang tidak disirami itu dah jadi istilahnya dia akan layu. Nah, itulah metode eksperimen. Yang 8 yaitu metode proyek. Metode yang memberikan kesempatan kepada peserta didik melakukan aktivitas belajar secara bertahap-tahap. Yang terakhir yaitu metode pemberian tugas. Metode pemberian tugas ini guna untuk memberi kesempatan kepada peserta didik melaksanakan tugas yang disiapkan oleh guru. Mungkin itu saja penjelasan dari kami. Semoga dapat dipahami ya Bunda. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.